Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya senang sekali kita bertemu kembali dalam dialektika pada malam ini. Malam ini kita membahas satu tema yang memang baru tadi saya setelah lihat-lihat misalnya internet, baru saya sadar bahwa ada perubahan yang sangat mendasar dan menggembirakan sekali bagi, saya pikir, PDI dan pendukung yang sangat luar biasa pada pencalonan Anies Baswedan yang diharapkan atau diduga sebenarnya pada hari ini sudah benar-benar putus dan tidak mungkin lagi masuk dalam pencalonan untuk pemerintah daerah Jakarta bersama wakilnya. Dan secara mengejutkan tiba-tiba ada perubahan yang di luar perkiraan dan perhitungan sama sekali dengan adanya perubahan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi. Teman-teman sekalian, berdasarkan perubahan itu, maka pada malam ini dialektika membicarakan tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan kepala daerah Jakarta dan wakilnya, serta tidak merupakan dan mengucapkan penghargaan yang besar sekali terhadap hidupnya kembali demokrasi dan hak asasi warga negara. Bukan sebenarnya hanya Jakarta saja, karena perubahan itu berlaku untuk semua daerah atau provinsi di Indonesia. Teman-teman sekalian, mungkin sekali sebagian besar kita memang menganggap tidak akan ada lagi mungkin terbuka kemungkinan bagi PDIP untuk mengajukan usul calon gubernur dan wakilnya, karena sudah sepertinya tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar, dan di tengah kepasrahan itu tiba-tiba muncul satu harapan baru yang sangat mengembirakan, terutama sekali bagi pendukung-pendukung PDIP dan juga yang selama ini dengan sangat luar biasa pendukung dari calon gubernur yang hampir gagal itu, Anies Baswedan. Teman-teman sekalian, kita ucapkan rasa syukur kehadiran Allah karena memang Tuhan menghendaki, maka cukup dengan kata kun fayakun, maka segala sesuatu itu akan terjadi dengan izin Allah. Alhamdulillah, dengan tak disangka seperti dikatakan tadi, secara mengejutkan sore tadi, kita sudah melihat perubahan aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dengan ketetapan baru, dan Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa untuk kota Jakarta ada batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% dari perolehan suara partai politik atau gabungan partai yang sebelumnya berlaku, tetapi ada perubahan-perubahan baru untuk berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi perubahan ini sebenarnya yang kita katakan tadi, yang saya katakan tadi, memberikan harapan baru. Dan Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dengan mengajukan perubahan dan kemudian pencalonan itu dari Partai Buruh dan Gelora. Yang sebenarnya saya sama sekali tidak menduga ada usul perubahan itu. Dan alhamdulillah putusan MK memutuskan bahwa perubahan ambang batas threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% dari pencalonan atau perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD, akan tetapi cukup 20% kursi DPRD yang ini sesuai dengan jumlah yang sebelumnya berlaku untuk calon independen atau juga calon non-partai seperti diatur pada pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Pilkada. Teman-teman sekalian, perubahan aturan baru itu maka melakukan sebenarnya perubahan secara drastis pencalonan gubernur Jakarta yang sebelumnya dianggap sudah tertutup itu, kemudian terbuka kesempatan bagi partai PDIP dan juga misalnya yang waktu itu kita anggap sebenarnya sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk membuka kemungkinan bagi partai tersebut, karena PDIP adalah partai satu-satunya yang tidak mau menjual harga diri katanya. Dan karena itu akhirnya kalau seandainya tidak ada perubahan itu, maka partai atau PDIP termasuk tidak akan ikut
mengajukan keterlibatan anggota atau calon gubernur dan wakilnya untuk perubahan pada tahun ini. Teman-teman sekalian, tetapi di luar dugaan seperti katakan tadi, maka ada perubahan yang sangat-sangat mengembirakan. Dan kemudian ketika pada awalnya misalnya partai yang dianggap dan yang pertama sekali mengusulkan juga akan mendukung Anies Baswedan seperti PKS, Nasdem, dan PKB yang sudah menyatakan diri akan mendukung Anies Baswedan, secara mengejutkan juga akhirnya beralih dan mendukung partai yang kita sebut tadi KIB, dan dengan demikian ya hampir semua partai itu ya hanya selain PDIP semuanya sudah bergabung pada satu koalisi Indonesia Bersatu. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya suatu masalah besar. Saya pikir seandainya ini memang terjadi, maka akan ada perubahan yang sangat drastis pada demokrasi Indonesia ke depan. Karena hanya ada satu partai besar yang menentukan kebijakan apapun misalnya yang terjadi di negara ini. Karena kalau kita lihat sekarang misalnya apa yang akan terjadi di beberapa daerah pun, KIB itu tetap mereka akan bergabung di antara mereka saja misalnya dengan sedikit perubahan-perubahan pada satu daerah dengan daerah lain. Teman-teman sekalian, ketika satu partai sebenarnya menjadi kendali dan satu-satunya yang menentukan pada satu negara, apalagi misalnya pada tingkat nasional, itu sebenarnya arah terbuka bagi apa yang kita sebut terbukanya negara yang sifatnya otoriter. Saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini, tolong cek langsung. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita katakan tadi bahwa misalnya pendukung dari Pak Anies dan PDIP yang dengar dan kita dengar memang akan mendukung Anies dan wakilnya, tapi masalahnya bukan hanya itu yang menjadi ya faktor yang sangat menggembirakan, tetapi sebenarnya lepasnya Indonesia dari dominasi satu partai, dan kalau ini terjadi untuk selanjutnya, maka sebenarnya itu adalah membuka pintu untuk berjalannya atau terbentuknya era baru di Indonesia ini, era negara yang sifatnya otoriter. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Sebenarnya ini akan pasti bertentangan sekali dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Teman-teman sekalian, jadi sifat atau negara otoriter itu sebenarnya sesuatu yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang kita katakan tadi. Keinginan negara Indonesia selalu mengatakan adalah negara demokrasi yang menghargai asasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Teman-teman sekalian, jadi bagi saya paling tidak kesyukuran yang terbesar bukan hanya kemungkinan terbukanya pintu selebar-lebarnya bagi PDI untuk mencalonkan gubernur dan wakilnya,
tanpa perlu bergabung dengan partai lain, dan insya Allah itu akan sudah terbuka. Tapi yang paling membuat saya gembira dan bersyukur itu sebenarnya lebih pada apa yang tadi saya katakan, kemungkinan terhindarnya kita dari satu bentuk dominasi partai yang memang kelihatannya banyak, tapi kelihatan partai-partai itu sebenarnya bergabung dan selalu menentukan kebijakan negara berdasarkan bentuk otoritarianisme, dan itu merupakan satu kesalahan besar dan kebijakan yang benar-benar bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman sekalian, sangat bersyukur sekali ketika misalnya perbedaan prinsip antara pemerintah, yang katakan tadi, antara pemerintah yang sifatnya otoriter dan negara atau pemerintahan demokrasi, jelas-jelas sekali itu sebenarnya bertentangan, dan hal-hal itu bisa kita buktikan pada beberapa bentuk ya perbedaan antara negara yang otoriter dengan negara yang demokrasi. Ciri pertama itu adalah kekuasaan dan kontrol. Pada negara demokrasi, pemerintahan itu sebenarnya memberikan hak azazi dan hak untuk menentukan pendapat pada rakyat secara terbuka. Sementara pada pemerintahan yang otoriter, hanya ada satu partai yang mengorkestrasi partai-partai lain, atau misalnya diikuti partai-partai lain itu. Dan akhirnya, walaupun misalnya kita lihat banyak partai yang bergabung dalam apa yang kita sebut tadi dengan KIB itu, bisa saja menjadi satu bentuk otoriter karena hanya ada satu kebijakan, satu keputusan yang akan selalu diterima oleh gabungan partai-partai itu. Dan ini sebenarnya yang benar-benar harus dihindari. Yang kedua adalah, ciri yang kedua itu adalah hilangnya kebebasan berbicara. Jadi hilangnya kebebasan berbicara dan terbentuknya misalnya pada negara otoriter itu memang ya mereka tidak memberikan kebebasan berbicara untuk warga negara, padahal sebenarnya kebebasan berbicara itu, kebebasan mengeluarkan pendapat itu adalah salah satu ciri penting di dalam negara demokrasi. Dan yang ketiga adalah pemerintahan tidak memerlukan partisipasi rakyat, masyarakat pada negara yang otoriter, sementara pada negara demokrasi, pemerintah mengharapkan adanya partisipasi yang terbuka dan luas dari masyarakat untuk menentukan berbagai macam kebijakan dalam negara. Teman-teman sekalian, jadi kita tadi sudah melihat misalnya perubahan atau perbedaan antara negara yang kita sebut tadi dengan demokrasi dan negara dengan negara yang otoriter. Teman-teman sekalian, yang keempat adalah pada negara yang kita sebut sebenarnya tadi negara yang demokrasi, partisipasi publik itu sangat terbuka, sementara pada negara yang otoriter itu sangat dibatasi. Jadi perbedaan ini jelas ketika misalnya pada negara yang demokrasi, hak azazi itu diberikan ruang yang sangat terbuka dan luas, sementara pada negara yang otoriter mereka tidak memerlukan partisipasi publik karena setiap kebijakan cukup dengan meminta atau bagaimana misalnya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan keputusan partai-partai yang kita sebut tadi, yang otoriter. Yang kelima adalah pada sistem hukum. Kalau misalnya pada yang otoriter, hukum itu tidak memberikan ya kebebasan atau misalnya pemberian hukuman sesuai dengan apa yang kita sebut dengan keadilan dan kejujuran. Tapi hukum lebih berada di tangan para penguasa. Sementara pada negara-negara yang menggunakan ya prinsip yang kita sebut tadi demokrasi, itu mencoba untuk menerapkan pelaksanaan hukum itu secara adil, jujur, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Teman-teman sekalian, jadi kelima prinsip ini sebenarnya yang membedakan antara apa yang kita sebut tadi dengan negara demokrasi dan otoriter. Yang kita khawatirkan dari awal adalah ada kemungkinan sebenarnya jika ada satu partai yang menggabung sekian banyak partai-partai dan kemudian itu akan berjalan terus untuk menentukan kebijakan negara, maka itu berarti sebenarnya negara tersebut sudah terjerembab ke dalam negara yang kita sebut tadi, negara yang otoriter. Teman-teman sekalian, negara otoriter itu adalah negara yang semua kebijakan itu terpusat pada satu partai
atau pada satu partai yang menguasai partai-partai itu yang bergabung di dalam apa yang kita katakan tadi, beberapa partai yang ada di bawahnya. Teman-teman sekalian, dari sistem satu partai itu sebenarnya adalah model yang bisa kita lihat misalnya pada beberapa negara. Contohnya misalnya Partai Komunis di Uni Soviet atau Partai Komunis di Tiongkok. Partai ini mengontrol seluruh aspek pemerintahan dan tidak ada ruang terbuka untuk oposisi politik. Yang kedua misalnya ada kita katakan seperti sistem multipartai yang dikendalikan. Dalam beberapa negara yang otoriter ada lebih dari satu partai politik memang, tetapi partai-partai ini berada di bawah kendali atau pengaruh kuat dari partai penguasa. Jadi partai-partai itu sebenarnya tidak begitu berarti bagi ruang berbeda pendapat, ruang penghargaan bagi hak-hak asasi dan demokrasi. Karena tadi dikatakan bahwa meskipun ada sistem multipartai, tapi itu dikendalikan oleh partai penguasa. Teman-teman sekalian, dan itu adalah sebenarnya beberapa contoh, dan yang terakhir saya berikan di sini contoh bagaimana sistem yang terjadi di Korea Utara. Korea Utara itu menggunakan sistem suatu partai yang secara resmi dikenal sebagai pengendali yang merupakan ideologi resmi negara dan berpusat pada kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Dan negara ini sepenuhnya didominasi oleh Partai Buruh Korea yang merupakan satu-satunya partai politik yang memegang kekuasaan dan kendali di negara tersebut. Teman-teman sekalian, ini adalah salah satu komentar ringkas, dan ini secara tiba-tiba saja disiapkan karena memang baru sore ini saya melihat dan sangat terperanjat dengan adanya keputusan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi yang melakukan perubahan tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur untuk seluruh Indonesia sebenarnya, tapi yang dibahas pada malam ini terbatas pada Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita sekarang senang sekali dan mudah-mudahan semua pendukung dari Anies Baswedan dan PDIP bergembira, dan mudah-mudahan dengan bersama-sama menunjukkan tekad yang selama ini untuk memperjuangkan adanya kebebasan berpolitik dan kebebasan untuk memilih sesuai dengan hak asasi dan keinginan warga negara masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.